Beberapa minggu setelah ritual pembebasan, hidup Dika, Rian, dan Bayu mulai kembali normal. Atau setidaknya mereka berusaha percaya bahwa semuanya sudah selesai. Namun, kejanggalan mulai muncul. Bayu sering terbangun di tengah malam dan mendapati bantalnya basah tanah dengan setangkai melati segar di atasnya. Rian mendengar suara langkah pelan menyeret di depan kamarnya setiap jam 2 pagi. Sedangkan Dika mulai melihat Sari Ayu di tempat-tempat yang tidak seharusnya berdiri di ujung lorong kantor, duduk di kursi belakang kelas, bahkan di cermin kamar mandi. Awalnya Dika mengira itu hanya halusinasi. Tapi suatu malam ia mendengar bisikan tepat di telinganya. "Kau membebaskanku, kini waktunya aku membawamu." Dika mulai mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berada di dalam kuburan tua, berdiri di atas tanah yang retak. Dari bawah, tangan-tangan pucat keluar, meraih kakinya, mencoba menariknya masuk. Di kejauhan, Sari Ayu berdiri dengan senyum aneh, memanggilnya untuk mendekat. Saat Dika terbangun, kakinya benar-benar penuh tanah. Beberapa hari kemudian, Bayu ditemukan tewas di kamarnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat seperti tersedot habis darahnya. Di tangannya, ia menggenggam melati yang sama seperti yang dulu mereka bawa ke ritual. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Polisi desa bingung. Tapi Dika dan Rian tahu. Ini ulah Sari Ayu. Rian panik. Dia nggak bebas karena kita tolong. Dia bebas supaya bisa memilih pengganti. Dan kita yang jadi calon. Asa, mereka kembali menemui Mbah Karta. Namun rumah sang dukun tua kosong. Pintu terbuka dan di dalam hanya ada bau melati menyengat dan kain kafan kecil yang sama seperti ritual dulu. Tanpa pilihan, mereka memutuskan ke kuburan sendiri, berharap bisa mengakhiri kutukan. Begitu masuk, kuburan itu tidak seperti sebelumnya. Langitnya merah gelap, dan nisan-nisan bergerak sendiri. Dari tanah, muncul sosok-sosok korban Raden Wirajaya, berjalan lambat mengelilingi mereka. Sari Ayu muncul di depan. Kali ini wajahnya setengah membusuk, matanya merah darah. "Aku butuh satu di antara kalian untuk menggantikan posisiku,"
satu jiwa harus tinggal di sini selamanya. Tanah di bawah kaki Rian tiba-tiba retak. Tangan-tangan pucat menariknya ke bawah. Ia berteriak meminta tolong, tapi Dika berdiri membeku. Sari Ayu menatap Dika, tersenyum. Kalau kau mau bebas, biarkan dia yang tinggal. Dalam ketakutan dan egoisnya, Dika mundur. Rian menatapnya dengan tatapan putus asa sebelum tubuhnya sepenuhnya tertelan tanah. Ceritanya hilang dan kuburan kembali sunyi. Sari Ayu mendekat, membisikkan di telinga Dika. Sekarang aku bebas, tapi ingat, setiap penggantiku hanya bertahan 7 tahun. Tahun kemudian, Dika sudah berkeluarga, punya anak, dan mengira semua telah berakhir. Namun, pada malam ulang tahunnya yang ke-30, istrinya menemukan setangkai melati segar di meja makan. Dan di cermin ruang tamu, Sari Ayu berdiri di belakang Dika, tersenyum seperti dulu. Waktumu sudah habis. Lampu rumah padam. Jeritan terakhir Dika memecah malam, lalu hening. Sejak itu, kuburan tua di ujung desa kadang terdengar suara tangisan. Dan jika ada yang cukup berani masuk, mereka akan melihat nisan baru bertuliskan Dika Pratama, 30 tahun, pengganti.